Belum ada seminggu round 3 selesai, tapi semua tim sudah memikirkan jangka panjang. Di mana buat round 4, beberapa negara mulai berpikir ulang. Masa iya kita bakal pasrah-pasrah aja memperebutkan 2 tiket, tapi bermain di 2 kandang doang? Tentu saja ini nggak adil, dan inilah yang dirasakan dan mulai diprotes secara terang-terangan oleh Irak, Indonesia, dan yang terbaru Uni Emirat Arab. Hanya Arab Saudi dan Qatar yang rasa-rasanya sangat senang. Ya iyalah, uang mereka yang diuntungkan banyak. AFC sendiri masih belum juga mengeluarkan pernyataan resmi. Hanya saja Qatar dan Saudi dijadikan kandidat terkuat. Padahal, jika sesuai regulasi, harusnya bukan mereka berdua loh. Tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia juga ada standarnya. Dan inilah yang diprotes. Sementara timnas Indonesia lewat PSSI mengambil langkah khusus buat mengambil keuntungan. Memang penambahan kualitas seperti pemain tambahan juga perlu, seperti penambahan diaspora baru. Tapi apa salahnya mencari peluang yang terbaik buat tuan rumah round 4? Lantas, langkah khusus apa yang diambil PSSI yang berbeda dari Irak dan UAE? Serta bagaimana upaya peningkatan kualitas squad? Let's go kita bahas satu persatu. Semua berawal dari AFC yang menetapkan aturan soal tuan rumah round 4 sesuai regulasi lama yang berlaku tanpa adanya perubahan. Hal yang tadinya bikin salfok karena sempat beredar kabar bahwa round 4 kali ini bakal netral. Tapi akhirnya Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut klarifikasi bahwasannya regulasi tetap sama. Dan jika ditelusuri aturan itu, 2 negara yang paling layak jadi tuan rumah adalah Uni Emirat Arab dan Irak. Mereka lah yang paling layak, bukan Saudi apalagi Qatar. Sebab di klasemen akhir round 3, UAE dan Irak memiliki poin tertinggi yang finish di urutan ketiga. Pantas saja kemarin Irak jengkel dan sempat melayangkan surat protes terbuka kepada AFC. Yang menyatakan bahwa mereka meminta kepastian dari konfederasi agar transparan atau bahkan Irak rela nggak jadi tuan rumah dan memilih untuk bermain netral asalkan jangan di Saudi dan Qatar. Tapi ya jelas sih, orang kedua negara itu saja terkenal dengan uang minyak. Makanya netral bisa jadi sebuah titik tengah. Dan gak cuma Irak, kini protes itu makin menjalar kemana-mana. Terbaru Uni Emirat Arab juga melayangkan surat protes secara resmi. Jadi, di tengah kabar simpang siur mengenai siapa yang akan menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uni Emirat Arab akhirnya menyusul Irak dengan mengajukan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. Mereka merasa dibodohi aturan AFC itu sendiri. Meskipun AFC hingga kini belum mengumumkan secara resmi negara yang ditunjuk, sejumlah media meyakini bahwa Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah fase penting tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran dari sejumlah negara yang merasa penunjukan tersebut tidak dilakukan secara transparan. Lewat unggahan resmi akun official Instagram, UAE mendesak AFC untuk bersikap terbuka dan menjelaskan dasar penunjukan tuan rumah. Dalam pernyataan tersebut, UAE menyebut akan menyurati AFC dan juga FIFA untuk menuntut agar proses penunjukan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Asosiasi Sepak Bola UAE meminta FIFA dan AFC untuk bersikap netral dalam memilih negara tuan rumah untuk pertandingan playoff Asia yang menentukan kelolosan Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan akan digelar pada bulan Oktober tahun ini. Permintaan ini disampaikan melalui surat resmi yang dikirim oleh Asosiasi Sepak Bola UAE kepada FIFA dan AFC yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan dan bahwa keputusan harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang menjamin hak semua tim nasional yang berpartisipasi dalam babak playoff Asia. Bunyi pernyataan UAE melalui laman Instagram resmi mereka.
Seperti yang kita bahas di awal, UEA juga menegaskan bahwa mereka merupakan tim dengan performa terbaik di antara 6 tim yang lolos ke putaran keempat. Makanya, ini seperti skakmat buat AFC yang gak adil, dan semua datang minta keadilan. Oleh karena itu, berdasarkan regulasi AFC, mereka merasa berhak mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Dalam aturan yang pernah dirilis AFC, disebutkan bahwa 2 negara dengan performa terbaik di putaran ketiga seharusnya ditunjuk sebagai tuan rumah putaran keempat. UEA berharap aturan ini ditegakkan demi menjaga keadilan dan integritas kompetisi. Atau bahkan lebih baik lagi di tempat netral aja cuy. Selain Irak dan UEA, timnas Indonesia sejatinya sangat tidak setuju dengan mendukung pernyataan 2 tim tersebut. Netral mungkin adalah jalan yang kita harapkan, buat setidaknya gak merugikan lebih banyak negara. Tapi siapa sangka PSSI justru ingin lebih. Bukan hanya protes agar Saudi dan Qatar gak jadi tuan rumah, tapi juga menginginkan sebuah ambisi lebih. Di mana PSSI lewat Arya Sinulinga memberikan bocoran bahwa pihaknya sedang melakukan langkah berbeda. Arya menegaskan bahwa pihak federasi sudah menyiapkan langkah khusus, bukan untuk tempat netral, tapi agar bisa jadi tuan rumah. Apalagi sebelumnya memang PSSI telah mengikuti bidding untuk menjadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bang lalu bilang mengenai tuan rumah putaran keempat, pokoknya kami punya langkah lah. Saya rasa ada cara kami untuk hal-hal semacam ini memang tidak kami sampaikan terbuka. Yang pasti langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana. Ada langkah-langkah ke sana, tapi mungkin agar berbeda, namanya kan kami ini melakukan bidding, itu kan sudah sebuah langkah. Berikutnya ya kami juga akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu. Itu adalah langkah kami. Soal tahapannya bagaimana, kami punya tahapan-tahapan sebelumnya. Ucap Exco PSSI dikutip dari YouTube Catatan Demokrasi. Yap, dibalik keputusan siapa yang jadi tuan rumah round 4, ada proses panjang yang belum banyak orang tahu. Maksudnya, masih banyak alasan lain yang mempengaruhi nilai akhir jadi tuan rumah. Seperti Federasi Nasional menyusun proposal, AFC melakukan penilaian teknis dan non-teknis, lobi antar negara mulai berlangsung, dan ujungnya kekuatan politik kawasan berbicara. Bukan rahasia lagi, 2 negara yang punya posisi strategis di AFC dan FIFA adalah Arab Saudi dan Qatar. Dana besar, koneksi kuat, infrastruktur mentereng. Keduanya seperti sudah disiapkan untuk jadi pusat kekuatan sepak bola Asia. PSSI juga sadar, mengadu kekuatan politik dengan Saudi dan Qatar adalah hal yang berat, tapi bukan berarti tidak bisa dicoba. Alih-alih frontal, PSSI mengambil pendekatan kombinasi antara diplomasi dan investasi jangka menengah. Mereka tahu, menjadi tuan rumah bukan hanya soal meminta, tapi juga soal membuktikan kesiapan. Salah satunya pendekatan ke FIFA. Koneksi kuat Erick Thohir ke Gianni Infantino bisa jadi celah. Tujuannya satu, membuat FIFA memperhatikan proses AFC lebih ketat. Selain mencari kesempatan lewat jalur tuan rumah atau setidaknya agar nggak rugi-rugi amat, PSSI kini akhirnya sadar bahwa peningkatan kualitas masih diperlukan. Apalagi tim kepelatihan terus mengupayakan untuk mencari amunisi pemain keturunan baru. Setelah Indonesia yang lolos ke fase kualifikasi Piala Dunia berikutnya, tentunya masih memerlukan pemain naturalisasi baru, tidak terkecuali Jairo Redwall. Sebagai pemain tengah, Jairo dibutuhkan untuk tambahan. Namun, rumornya, proses naturalisasi Jairo Redwall belum terkonfirmasi. Titik masalahnya, proses naturalisasi Jairo Redwall bermasalah dalam dokumen. Terdengar familiar? Yap, kasus proses calon pemain naturalisasi Jairo Redwall ini sama seperti Martin Paes.
Meskipun begitu, pemain keturunan ini masih belum menyerah untuk membela timnas Indonesia di kemudian hari. Tapi di samping Jairo, nama-nama lain sekarang bermunculan di posisi gelandang, sebut saja Lauren Ulrich dan Vin Dike digadang-gadang bisa menjadi alternatif lain. Ya wajar aja, pemain keturunan Indonesia sangatlah melimpah. Tapi bukan berarti semuanya diproses begitu saja sih. Semua tergantung kebutuhan tim kepelatihan. Nah, kalau Jairo kan emang diinginkan Patrick Kluivert sejak awal datang, ya kan? Terlepas dari apapun, pada akhirnya tujuan negara-negara tersebut memperebutkan posisi sebagai tuan rumah adalah agar lebih meyakinkan untuk lolos ke Piala Dunia. Kualitas di atas lapangan adalah penentu utama, sedangkan faktor-faktor potensi kecurangan dalam pertandingan adalah pemicu yang kini ditakutkan. Sebagai tim yang nggak menjadi tuan rumah, sangat khawatir akan terjadi di atas lapangan. Wajar saja, semuanya juga sudah sering melihat bagaimana Qatar bermain dengan uang bersama FIFA dan AFC. Ya, walaupun kadang bermain uang tidaklah kotor, seperti saat menyelenggarakan Piala Dunia 2022 lalu. Qatar sukses jadi tuan rumah, tapi gagal bersaing di babak grup. Kini perjalanan ini belum selesai, langkah diplomasi PSSI baru dimulai, dan AFC belum merilis keputusan final. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan tinggal diam. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah AFC cukup adil untuk membuka mata? Ataukah keputusan telah dikunci sejak awal tanpa disadari semua tim lain? Sayangnya, hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.